Barusan saja kita menyaksikan ada sekelompok orang yang bermotor dan ada mobil yang bertoa dan kemudian melintas ya, bermaksud sebenarnya ingin belok ke rumah kediamannya beliau, Pak Jokowi, untuk menyampaikan demonstrasi mereka ya, yaitu bagaimana mengadili ya, atau harus mengadili Pak Jokowi. Padahal di waktu yang sama setiap hari orang mengular untuk rindu berjumpa dengan orang yang selama ini telah bekerja keras bagi mereka dan memberikan inspirasi dan motivasi. Tapi bagi sekelompok orang ini berbeda, frekuensinya berbeda, tapi tentu kita paham namanya juga politik. Apa kata Jokowi? Kita akan bahas di Bukan Partai Politik. Baik teman-teman, selamat datang di channel Bukan Partai Politik, ruang publik sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai. Tempat atau rumah atau ruang bersama kita untuk belajar berbicara, belajar berkomunikasi, belajar menyampaikan pikiran-pikiran kita dengan penuh ekspresi argumentatif, bukan suara apalagi emosi. Don't raise our voice, emotion but argument. Teman-teman, seperti biasa yang punya keinginan untuk mau memiliki 10 kali 20 meter sebidang tanah dekat ibu kota Nusantara hanya 10-an menit. Teman-teman bisa cek informasinya di bukanpartaipolitik.com, website bukanpartaipolitik.com. Ada ya nomor yang bisa teman-teman hubungi. Kembali kepada persoalan kita, apa kata Pak Jokowi ya? Sebelum kita bicara tentang apa kata Pak Jokowi, kita lihat-lihat ya. Buat teman-teman yang ingin menambah referensi agar supaya ada background, ada latar ya, backdrop pemikiran kita untuk mampu menyelami realitas politik bahkan menyampaikan argumentasi-argumentasi kita, memang ada baiknya melengkapi diri dengan bacaan-bacaan yang baik ya. Dalam minggu-minggu ke depan ini saya mencoba untuk membaca 3 buku dari 4 buku yang ada dari Francis Fukuyama ya. Ada buku yang ditulis Francis Fukuyama, The Great Disruption ya. Ini buku yang lumayan juga tebal ya, buku-buku dia tebal ini. Kemudian juga buku yang ditulis oleh penulis yang sama, Francis Fukuyama, Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran. Ini diterjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia karena kalau beli edisi bahasa Inggrisnya lumayan ya. Trust ya ini ya. Baik, yang satu kita bicara tentang Francis Fukuyama, Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal, The End of History and the Last Man. Ya, ini Jokowi ini apa ya? Kita mau kasih gelar apa? The End of History atau The Last Man atau We Have Another. Ya, kita punya sebutan yang lain lah, sebut saja seperti itu. Baik teman-teman, kita mau lihat nanti saya bagi-bagikan kalau sudah dapatkan insight ya, pemikiran yang baik di dalamnya. Baik teman-teman, apa kata Pak Jokowi ketika menanggapi mereka-mereka yang hadir ya dengan frekuensi yang berbeda, bukan datang salaman foto-foto tetapi datang dengan toa dan motor dan mengatakan harus diadili Pak Jokowi ini. Jadi saya heran ini ya. Jadi adab kita ini mau menyampaikan opini bukan lagi ke DPR, bukan lagi ke pemerintah, ke kementerian-kementerian terkait, bukan juga misalkan kalau mau berbicara tentang korupsi, ya pergi ke KPK dan yang lain-lain. Ini kan bisa mau mengatakan failed state ya, negara gagal. Kalau itu kita terus-menerus lakukan, bagaimana setiap orang yang mau menyampaikan suaranya kemudian membelakangi lembaga-lembaga negara. Ini soal. Jadi buat apa kita punya DPR, buat apa kita punya lembaga-lembaga independen yang dikhususkan untuk mengurusi persoalan itu ya. Ini yang harus kita berdayakan bagaimana memaksimalkan lembaga-lembaga. Paling tidak datangilah DPR ya. Karena di sanalah para wakil-wakil kita yang berdiri pada posisi yang mengadvokasi, yang membela kita ya. Jangan sampai kemudian perginya ke rumah orang. Nah, orang ini bukan lagi pejabat negara ya. Pak Jokowi ini bukan lagi presiden. Kalau ada yang mengatakan bahwa beliau itu masih ya dianggap sebagai bagian yang mengorkestrasi
Ya, kebijakan-kebijakan Pak Jokowi saya kira terlalu berlebihan ya. Bahwa ada komitmen-komitmen politik, kontrak-kontrak politik yang mengikat, saya kira of course yes, ya 100%. Saya suka sekali bilang 100% itu bicara tentang keyakinan ya, bahwa politik itu kan bargaining, politik itu kan seni tawar-menawar ya, harga pas, gaskan gitu ya, tancap gas begitu. Jadi bukan sesuatu yang kemudian orang berhenti selesai, selesailah semua. Politik tidak punya karakter seperti itu. Politik itu selalu berbicara tentang bargaining before ya and on progress after. Ya, jadi berbicara tentang politik itu ya Jokowi tidak akan pernah berhenti berpolitik sampai akhir hayat beliau. Dan marwah, ya, spirit roh dari Pak Jokowi itu akan diteruskan oleh anak-anaknya, cucu-cucunya, cicit-cicitnya. Apakah itu salah? 100% tidak salah. Ya. Jadi siapapun itu ada gen politisi di dalam diri, seperti di dalam diri Kaisang dan juga Pak Gibran. Itu ada gen yang nyala, kalau dalam konteks teori genetik ya, bahwa di dalam diri orang itu ada gen-gen yang menyimpan berbagai macam database informasi termasuk bicara tentang kompetensi-kompetensi. Nah, dia tertidur di dalamnya. Nah, ketika dia tertidur, dia harus dibangunkan. Dan mekanisme pembangunan itu menurut teori-teori DNA adalah mekanisme yang disebut dengan switch and off. Ya, switch on, switch off. Switch on, switch off itu bayangkan aja tombol lampu, saklar lampu itu. Kalau kita mau hidupkan lampu, ya tindis on. Kalau mau matikan, off. Nah, mekanisme saklar genetik yang ada di dalam diri Gibran dan di dalam diri Mas Kaisang itu dihidupkan ya oleh mekanisme yang disebut dengan ekologi, ya lingkungan tumbuh dari Gibran dan Kaisang, yaitu lingkungan politik, lingkungan istana, lingkungan pemerintahan, government, ekologi. Jadi suka atau tidak suka, itu menyala gen-gen itu di dalam diri Gibran. Sekalipun Gibran ini diremehkan, ya saya tidak yakin ya bahwa yang meremehkan itu bisa punya kebenaran. Tapi saya mau menjam perspektif teori gen itu untuk menjelaskan bahwa ada sesuatu di dalam diri Gibran dan juga Kaisang yang tidak bisa kita kemudian abaikan. Jokowi dan semua lingkungan yang ada itu berhasil menghidupkan gen itu. Ya, jadi ini jangan pernah diabaikan. Ya, karena itu Pak Jokowi tidak pernah mau berurusan secara apa ya, sehingga beliau mengatakan ya biarlah itu kan yang demo-demo itu kan mereka sedang mengekspresikan ya walaupun titik tiga ya mengekspresikan titik tiga. Pak Jokowi memang tidak bilang titik tiga, tetapi saya rasa ada titik tiga yang ditaruh di situ untuk mengatakan silahkan tafsirkan sendiri ya. Tentu salah satunya kita sudah tahu kontestasi politik itu ketika ada oposisi ya bisa jadi karena dia sakit hati ya, karena dia terpinggirkan, karena dia memang orang yang didesain untuk pay ya, dibayar untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu. Atau memang orang yang murni melakukan advokasi. Tapi ada ciri-ciri, ada karakternya. Orang yang murni melakukan satu perjuangan itu konsisten, dia akan menghargai lembaga-lembaga negara ya. Ini penting bagi pembelajaran politik bagi kita semua di tengah-tengah perselingkuhan politik dengan ekonomi, perselingkuhan politik dengan hukum, perselingkuhan politik dengan budaya, bahkan dengan agama. Ya. Karena itu kita perlu melakukan edukasi politik bagi bangsa ini. Ya. Di sini saya bertindak sebagai buzzer, ya tentu buzzer NKRI. Mau dibilang buzzer Mulyono, ya kalau memang NKRI harus mengapresiasi Mulyono, kita buzzerin, ya gitu loh. Tetapi kalau bicara tentang how much, ya berapa Anda dibayar, nah itu persoalan sobat sekalian perlu riset lagi ya. Jangan kemudian membuat satu kesimpulan yang seolah-olah kemudian diekspresikan dengan kalimat-kalimat penjilat dan apa. Wah, ini gawat nih. Republik kita ini gawat kalau kualitas sumber daya manusianya dalam mengkritisi kebijakan politik itu dengan bahasa-bahasa yang sangkut tidak ada dalam kamus argumentatif ya. Buat mereka yang pernah menulis karya ilmiah, paham benar bahwa kata-kata seperti itu tidak pernah masuk dan tidak pernah diakui serta diapresiasi. So, saya kira ini dulu ya jawaban Pak Jokowi terhadap demo-demo seperti itu, karena kita masih menunggu ada banyak
Ada banyak agenda-agenda, isu-isu yang akan jauh lebih menarik seiring, penolakan pra-peradilan ya, terkait dengan persoalan Harun Masiku dan Mas Hasto, dan adanya juga pihak-pihak dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dikabarkan ya, ada sangkut pautnya dengan pagar-memagar di laut, bukan partai politik.